Halo, Halo Kak. selamat pagi atau siang atau malam Pak Trianta. Kami dari kelompok 8 K01 FMIPA. Ada anggota kami yang akan memperkenalkan diri. Halo, perkenalkan, aku Cufanya Putri Azaria dengan nomor NIM 1602326. Halo, aku Nabila Ramadanti dengan NIM 1602381. Halo, aku Nathan Jayadi dengan NIM 160239096. Halo, aku Muhammad Fauzan Ramadan dengan NIM 201. Halo, aku Hani Lutfiana Febriani Ode dengan NIM 1602343. Halo, aku Areza Pascalia dengan NIM 1602321. Dan aku Hansan Aurelius, NIM 1602336. Tujuan percobaan dari research based learning ini adalah yang pertama untuk mengetahui cara pembuatan generator listrik sederhana, yang kedua mengetahui prinsip kerja generator listrik sederhana, ketiga menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi gagal induksi pada generator listrik, dan yang keempat menentukan efisiensi dari generator listrik yang dibuat. Generator listrik adalah alat yang mengonversi energi mekanik menjadi energi listrik menggunakan induksi elektromagnetik. Berdasarkan jenis arus listriknya, generator terbagi menjadi generator arus searah atau DC yang menggunakan komutator dan generator arus bolak-balik atau AC yang menggunakan cincin selip. Proses kerja generator dikenal sebagai pembangkit listrik, didasari pada pembangkitan tegangan induksi dalam kumparan akibat perubahan fluks magnet, sesuai hukum Faraday dan hukum Lenz. Perubahan fluks magnet ini dicapai dengan rotasi kumparan atau gerakan solenoid pada magnet. Gaya putar untuk rotor berasal dari sumber eksternal seperti pada pembangkit listrik tenaga air dan uap. Jenis generator dibagi menjadi dua, yaitu generator arus bolak-balik atau AC atau alternating current, dan generator arus searah DC atau direct current. Generator AC yaitu pertama dari generator AC. Generator AC memiliki dua buah cincin putar, sehingga arus listrik yang ditimbulkan berupa arus bolak-balik. Sedangkan generator DC hanya memiliki satu cincin yang terbelah di tengahnya, yang disebut cincin belah atau komutator. Dengan adanya komutator ini, arus listrik yang ditimbulkan berupa arus searah atau arus DC. Lalu ada hukum Faraday. Hukum Faraday menyatakan bahwa konduktor di medan magnet yang berubah akan menghasilkan gagal induksi. Pada generator, penggerakan mekanis magnet mendekati dan menjauhi loop kawat menyebabkan perubahan flux magnetik, menghasilkan arus induksi yang melawan perubahan arus dari sumber tegangan asli. Jika magnet tidak bergerak, tidak ada perubahan flux dan arus induksi yang tidak timbul. Perubahan flux magnetik juga menimbulkan beda potensial atau GGL induksi, di mana semakin cepat penggerakan magnet, maka semakin besar GGL induksi yang dihasilkan. Untuk hubungan antara flux magnetik, GGL induksi, dan jumlah lilitan kawat dapat dituliskan seperti rumus berikut ini. Dengan ini adalah GGL induksi dalam volt, N adalah jumlah lilitan kawat, B adalah flux magnetik dalam Weber, dan T adalah waktu dalam second. Besar tegangan induksi yang dihasilkan bergantung pada yang pertama ada banyaknya lilitan kumparan, yang kedua besar medan magnet, ketiga perubahan medan magnet persatuan waktu, keempat kecepatan kumparan memotong medan magnet, dan yang terakhir luas permukaan yang memotong medan magnet. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tahapan pengujian. Dalam kelompok ini, kami memiliki variasi massa beban dan juga variasi jumlah lilitan. Variasi massa beban dari kelompok kami terdiri dari 100 gram, 200 gram, dan 500 gram. Sedangkan variasi jumlah lilitan ada 500 lilitan dan 650 lilitan. Yang udah kami lakukan, didapatkan datanya.
Dari percobaan ke-1, massa beban yang kami gunakan adalah 100 gram, didapat tegangan total yang terukur adalah 0,081, arus yang terukur itu 0,0151, lampu menyalanya 10, durasi lampu menyalanya 0,10 second. Untuk percobaan yang kedua, kami menggunakan massa beban 200 gram, tegangan totalnya 0,09, arus terukurnya 0,0402, lampu menyalanya 10, dan durasi lampunya 0,12 second. Percobaan ketiga, kami menggunakan massa beban yaitu sebesar 500 gram dengan tegangan total yang terukur 0,25, arus yang terukur 0,1757, lampu yang menyala 10, dan durasi lampu menyalanya 0,16 second. Itu untuk variasi kumparan yang 500 lilitan. Nah, variasi yang kedua yaitu kumparan dengan 650 lilitan. Percobaan pertama menggunakan massa beban 100 gram, tegangan total ukurnya 0,660, arus terukurnya 0,123, lampu menyalanya 10, dan durasi lampu menyalanya 0,16 second. Untuk percobaan yang kedua, massa bebannya kita menggunakan 200 gram dengan tegangan total 0,975, arus terukurnya 0,435, lampu menyalanya 10, dan durasi lampu menyalanya 0,2 second. Untuk percobaan ketiga, massa bebannya 500 gram, tegangan totalnya 1,208, arus terukurnya 0,849, lampu menyalanya 10, dan durasi lampu menyalanya yaitu 0,23 second. Baik, selanjutnya setelah kita melakukan pengambilan data berupa tegangan, arus listrik, durasi waktu, dan pada masing-masing variasi, kita melakukan setelah itu kita melakukan perhitungan teoritis. Nah, pada perhitungan teoritis ini kami melakukan beberapa asumsi agar dapat memudahkan perhitungan. Yang pertama yaitu kami menganggap hukum kekalahan energi mekanik berlaku, sehingga energi potensial sistem bernilai sama dengan energi kinetik rotasi kator. Kemudian, gaya gesek antara benang kasur yang kami gunakan sebagai tali dan tutup botol selaku poros kator dianggap sangat kecil, sehingga tidak mengurangi besar gaya berat dan energi potensial sistem. Dan yang ketiga yaitu besar hambatan dalam setiap lampu kami anggap besarnya sama. Kemudian, dengan seluruh asumsi tersebut, maka kami menyimpulkan pada kondisi yang ideal, energi potensial sistem akan bernilai sama dengan energi yang dihasilkan oleh daya listrik pada rangkaian. Sehingga persamaannya adalah energi potensial sama dengan energi listrik. Dan energi potensial memiliki persamaan MGH, massa dikali dengan kecepatan gravitasi, dikali dengan ketinggian. Ketinggiannya tadi kami melakukan pada kondisi yang sama, yaitu 1,05 meter, sementara massanya berbeda-beda dari 100 hingga 500 gram. Kemudian, energi listrik memiliki persamaan tegangan dikali dengan arus dikali waktu yang didapatkan dari pengambilan data. Kemudian, kita menghitung energi potensial dengan memasukkan ke persamaan yang tadi. Untuk variasi massa 100 gram, kita mendapatkan energi potensial 1,029 Joule, kemudian untuk massa 200 gram, kami mendapatkan energi potensial sebesar 2,058 Joule, dan untuk 500 gram, energi potensial sebesar 5,145 Joule. Dari data ini dapat dilihat bahwa semakin besar massa, energi potensial juga akan semakin besar. Kemudian setelah kita menghitung energi potensial, kita menghitung energi listrik yang didapatkan dari pengambilan data yang sesungguhnya. Untuk variasi 500 lilitan, pada percobaan ke-1 dengan massanya 500 gram, kami mendapat energi listrik sebesar 1,22 kali 10 pangkat minus 6 Joule. Dan untuk percobaan kedua dengan massa 200 gram, kami mendapat energi listrik sebesar 4,34 kali 10 pangkat minus 6 Joule. Dan juga untuk percobaan ketiga dengan massa yang paling besar, yaitu 500 gram, kami mendapat energi listrik sebesar 7,028 kali 10 pangkat minus 5 Joule. Kemudian untuk variasi kumparan 650 lilitan, didapatkan data pada masing-masing percobaan untuk massa 100, 200, dan 500 sebesar 1,299 kali 10 pangkat minus 4 Joule, 8,4825 kali 10 pangkat minus 4 Joule, dan 2,36 kali 10 pangkat minus 3 Joule.
Dari perhitungan dapat diketahui bahwa pada variasi kumparan 650 lilitan, energi listrik yang dihasilkan lebih besar dibandingkan variasi 500 lilitan. Pada percobaan ini, kami juga menghitung efisiensi dari generator yang kami buat, di mana efisiensi ini dapat diperoleh dengan membandingkan data energi yang dihasilkan sebagai output dengan energi yang masuk atau input, di mana energi yang masuk pada percobaan kami ini adalah kami anggap sebagai energi potensial atau EP, dan energi yang dihasilkan atau energi outputnya adalah energi listrik atau E listrik yang dihasilkan oleh daya listrik pada rangkaian. Di mana di sini kita dapat melihat persamaan efisiensi, yaitu W keluar per W masuk dikalikan dengan 100%. Perhitungan dari efisiensi pada generator kami, di mana untuk variasi kumparan 500 lilitan, untuk variasi massa di percobaan 1 yaitu massa 100 gram, efisiensi sistem yang kami dapatkan sebesar 0,0019%, percobaan 2 untuk massa 200 gram, efisiensi sistem yang kami dapatkan sebesar 0,00021%, dan untuk percobaan 3 atau massa 500 gram didapatkan efisiensi sebesar 0,00137%. Dengan rata-rata efisiensi yang kami peroleh sebesar 0,00179%. Kemudian untuk variasi kumparan 650 lilitan, untuk variasi massa yang pertama yaitu massa 100 gram, efisiensi sistem yang kami peroleh sebesar 0,0126%. Percobaan yang kedua, massa 200 gram, efisiensi sistemnya bernilai 0,04122%. Dan percobaan yang ketiga, yaitu massa 500 gram, efisiensinya bernilai 0,0459%. Dan rata-rata efisiensi yang kami peroleh untuk variasi 650 lilitan ini sebesar 0,03324%. Oke, setelah kita telah melakukan pengolahan data, kita melakukan analisa dan kita dapati bahwa pengamatan yang kami lakukan secara kualitatif, di mana kami melihat nyalanya lampu dan juga pengukuran kuantitatif menggunakan multimeter, kami dapatkan analisa bahwa pengaruh dari energi potensial, di mana variasi massa menunjukkan peningkatan berbanding lurus, di mana energi potensial yang semakin besar dari massa yang semakin besar akan menghasilkan energi listrik juga yang semakin besar. Dibuktikan dengan meningkatnya tegangan yang mengalir dan juga durasi waktu dari lampu menyala. Kemudian kami juga memantau bahwa efisiensi pada sistem itu jauh lebih besar pada lilitan yang lebih banyak. Hal ini artinya sesuai dengan hukum Faraday, di mana gegel induksi yang dihasilkan bergantung pada jumlah lilitan, yaitu N. Di mana pada jumlah lilitan 650, ini nilai gegel induksinya lebih besar dibandingkan pada kumparan 500 lilitan, sehingga efisiensinya juga lebih besar. Oke, selanjutnya kita akan melihat mengapa efisiensi yang dihasilkan oleh generator ini cenderung bernilai cukup kecil. Nah, kita akan melihat beberapa faktor berikutnya. Nah, hasil efisiensi yang kami hitung yaitu berkisar antara 0,00019% sampai 0,00037% untuk variasi 500 lilitan. Sedangkan untuk variasi kumparan 650 lilitan, kita melihat efisiensi berkisar dari 0,0126% sampai 0,0459%. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini diakibatkan adanya asumsi yang kami gunakan dalam perhitungan, di mana asumsi yang kami gunakan bahwa kekekalan energi mekanik berlaku. Namun tentu saja pada saat proses pengambilan data, sistem tidak bisa dikatakan ideal sepenuhnya, akibat adanya gaya gesek antara sumbu putar dengan juga tali yang menyebabkan adanya kehilangan energi pada sistem, sehingga energi potensial tidak sepenuhnya ditransfer menuju menjadi energi listrik. Hal ini artinya ada kehilangan energi selama proses berlangsung. Kemudian juga energi yang hilang dapat disebabkan oleh adanya hambatan dalam pada rangkaian listrik sendiri. Seperti yang kita bisa lihat pada video tadi, karena kita bisa melihat bahwa adanya rangkaian listrik dan rangkaian listrik sendiri pastinya memiliki hambatan dalam, di mana dalam sistem rangkaian listrik tidak ideal, sehingga menyebabkan efisiensi yang terukur itu cenderung kecil dibandingkan efisiensi secara teoritis. Selanjutnya, kesimpulan. Baik, sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan. Di sini kami mempunyai 3 kesimpulan dari hasil percobaan kami. Yang pertama,
Jumlah lilitan pada kumparan mempengaruhi besar tegangan yang dihasilkan melalui laju perubahan fluks. Jadi semakin banyak lilitannya, maka semakin besar tegangan yang dihasilkan karena fluks magnetiknya berubah. Kedua, massa beban mempengaruhi tegangan melalui laju perubahan fluks magnetik persatuan waktu. Jadi, semakin besar massa bebannya atau semakin berat bebannya, maka akan mempercepat perubahan fluks magnetik, sehingga tegangan yang dihasilkan akan menjadi jauh lebih tinggi. Yang ketiga, efisiensi dapat diukur dengan menggunakan perbandingan energi masuk dan energi yang keluar. Pada percobaan ini, kami mendapatkan dua efisiensi untuk dua variasi lilitan. Pada variasi lilitan pertama, kami mendapatkan efisiensi sebesar 0,00019% sampai dengan 0,000137%. Dan pada variasi lilitan kedua, kami mendapatkan efisiensi sebesar 0,00126% sampai dengan 0,00459%. Demikian presentasi RBL dari kelompok 8 K01 FIPA. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa.